Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Audrey Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 2021-1452223. Saya mahasiswa dari semester 4 Rombel RC dengan program studi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema ekonomi makro yang berjudul Mari Mengenal Uang. Sebelumnya, video pembelajaran ini ditunjukkan sebagai pemenuhan tugas akhir semester 4 dengan mata kuliah teori ekonomi makro. Kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah sejarah singkat mengenai pengenalan uang, yang kedua adalah fungsi dari peredaran uang di masyarakat, yang ketiga adalah fungsi dan sistem dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terletak di Indonesia. Yuk simak pembahasan materi yang pertama. Pembahasan pertama mengenai sejarah singkat mengenal uang sebelum uang digital dan uang kertas yang biasa kita gunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. Uang tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai dari sistem barter. Nah, sistem barter ini sendiri adalah sistem pertukaran barang secara langsung tanpa melibatkan uang sebagai perantara transaksi. Sistem barter ini dilakukan bagi individu atau masyarakat yang ingin menukarkan barang dan jasa yang mereka punya dengan barang atau jasa yang mereka inginkan. Tidak diketahui pasti kapan sistem barter itu ditemukan, karena sistem barter sendiri itu muncul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pada zaman tersebut dengan cara bertukar barang. Setelah sistem barter dirasa kurang efektif penggunaannya, uang pun mulai digunakan sebagai salah satu alat transaksi. Uang yang dimaksud di sini adalah bukan uang kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari, melainkan adalah uang logam yang biasanya ditukar dengan biji-bijian, logam mulia atau kerang-kerangan pada saat zaman Mesir kuno dahulu. Nah, selain ketiga barang tersebut, yang dapat dijadikan uang biasanya adalah hasil panen. Nah, hasil panen ini mengapa dinilai dapat menggantikan sistem barter? Karena hasil panen, biji-bijian, kerang-kerangan, dan logam mulia dianggap lebih memiliki nilai tukar dibandingkan dengan proses barter yang sebenarnya tidak dianggap memiliki nilai tukar. Berlanjut, seiring dengan perkembangan zaman, uang logam dan uang kertas pun mulai digunakan sebagai salah satu alat tukar yang sah dan alat tukar yang memiliki nominal yang efektif dan efisien untuk perkembangan ekonomi yang digunakan pada saat ini dan seterusnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan uang kertas dan uang logam itu diinovasikan dengan pembayaran digital, di mana pembayaran digital ini dianggap lebih aman dan efektif untuk melakukan pembayaran transaksi. Karena dengan pembayaran digital atau dengan menggunakan uang digital, maka proses kecurangan berupa pemalsuan mata uang akan sedikit berkurang. Dan dengan penggunaan pembayaran digital tersebut juga dirasakan keamanan yang akan didapatkan jauh lebih aman dibandingkan harus membawa uang tunai secara banyak dalam sebuah transaksi. Selanjutnya mengenai fungsi uang yang beredar di masyarakat. Tentu saja fungsi yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Fungsi paling dasar dari uang adalah sebagai alat tukar yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Dengan adanya uang, orang dapat membelikan barang atau jasa yang mereka butuhkan tanpa harus melakukan batas secara langsung. Yang kedua, uang berfungsi sebagai satuan nilai. Uang berfungsi sebagai satuan nilai yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan harga barang dan jasa. Dengan memiliki satuan nilai umum, masyarakat dapat dengan mudah menentukan nilai relatif suatu barang atau jasa dalam sebuah transaksi. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan dalam waktu jangka yang lebih lama dibandingkan dengan barang-barang lainnya seperti makanan atau logam. Uang lebih mudah disimpan dan diakumulasikan sebagai bentuk aset. Yang keempat, uang berfungsi sebagai standar pembayaran. Uang juga berfungsi sebagai standar pembayaran yang diakui secara luas. Dalam sistem moneter yang terorganisir, uang digunakan sebagai alat pembayaran resmi untuk melunasi hutang, membayar pajak, dan melakukan transaksi keuangan lainnya. Yang kelima, uang sebagai alat pemindai kekayaan. Uang memungkinkan pemindaian kekayaan secara efisien antara individu atau lembaga. Melalui transaksi keuangan, uang memungkinkan orang untuk mentransfer kekayaan dalam bentuk uang secara langsung atau melalui perantara transfer bank atau pembayaran elektronik lainnya. Yang keenam, uang berfungsi sebagai alat pengukur utang dan kredit. Utang juga digunakan sebagai alat untuk mengukur utang dan kredit. Dalam sistem keuangan, uang memungkinkan pelaku ekonomi untuk membayarkan pinjaman, meminjam uang, dan membayar bunga atau biaya terkait lainnya. Nah, fungsi-fungsi uang ini memberikan dasar yang kuat bagi kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Uang memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi pertukaran pengukuran nilai, menyimpan kekayaan, dan mengatur transaksi keuangan secara efisien dan jauh lebih praktis dibandingkan dengan sistem-sistem barter sebelumnya.
Selanjutnya adalah sistem dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Nah, sistem bank sentral ini memiliki kedudukan, yaitu Bank Indonesia berkedudukan sebagai bank sentral independen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain. Struktur organisasi Bank Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, yang didukung oleh Dewan Gubernur dan Dewan Komisioner. Struktur organisasi Bank Indonesia juga melibatkan berbagai unit kerja yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi-fungsi yang lebih spesifik lagi. Fungsi dari Bank Indonesia yang pertama ada kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki peran utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, guna menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang. Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan wajib, operasi pasar terbuka, dan intervensi di pasar valuta asing untuk mengatur pasokan uang dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Ini termasuk melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya, menganalisa risiko-risiko keuangan, mengimplementasikan kebijakan makroprudensial untuk mencegah krisis keuangan dan melindungi stabilitas sistem keuangan yang ada. Yang ketiga, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan. Nah, Bank Indonesia ini memiliki peranan penting sebagai pengatur dan pengawas dari sistem perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan standar yang mengatur kegiatan perbankan serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perbankan terhadap ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas, keamanan, dan kestabilan sektor perbankan yang ada. Yang keempat, Bank Indonesia melakukan pembayaran dan penyelesaian. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur dan kebijakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman, efisien, dan andal antara berbagai pihak dalam perekonomian. Yang kelima, pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang mencakup pemberian kestabilan eksternal dan memungkinkan Bank Indonesia untuk menginterferensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, Bank Indonesia ini sebagai bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter, keuangan, dan sistem perbankan di Indonesia. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Bank Indonesia berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, mengendalikan inflasi, serta melindungi dan memperkuat sistem keuangan yang ada di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika dalam penjelasannya kurang atau dirasa bahasa saya yang belibet, mohon dimaafkan. Nah, untuk semua yang telah memperhatikan dan menonton video saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesempatan, saya akan menemui kalian lagi di video pembelajaran selanjutnya.